Oke, halo semuanya, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Rahmadan dengan NPM 2478-2093. Oke, pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya Muhammad Dafni Radian dengan NPM 24782084. Dan saya Muhammad Arif Farel El Jauhar Darmajati dengan NPM 24782080. Oke, pada kali ini kelompok kami dengan membahas materi software development. Nah, topik ini sangat penting ya di zaman sekarang. Software sudah jadi bagian penting di dalam hampir semua sektor kehidupan, mulai dari dunia bisnis, pendidikan, transportasi, bahkan kesehatan. Semuanya bergantung pada software. Kita bisa lihat contohnya. Yang pertama itu ketika kita pakai aplikasi mobile banking untuk transfer uang. Yang kedua itu ketika kita pesan makanan lewat aplikasi. Yang ketiga, bahkan alat medis di rumah sakit juga dikendalikan oleh software. Tapi masalahnya, kalau software itu rusak, akibatnya bisa fatal. Bukan cuma kerugian uang, tapi juga bisa mengancam keselamatan manusia. Jadi dalam pengembangan software kita harus memperhatikan 3 hal berikut. Oke, yang pertama itu etika, kualitas, dan tanggung jawab. Jadi dalam buku ini menekankan bahwa software bukan hanya urusan teknis tapi juga urusan moral. Karena setiap keputusan kita sebagai pengembang, apakah menunda rilis, memperbaiki bug, atau menambah fitur, semuanya bisa berdampak pada orang lain. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu definisi kualitas software. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Oke, yang pertama, software defects, yaitu kesalahan dalam software yang membuat sistem tidak memenuhi kebutuhan pengguna, misalnya bug, crash, atau fitur yang tidak berjalan semestinya. Yang kedua itu ada software quality, yaitu sejauh mana software bisa memenuhi kebutuhan pengguna dengan aman, cepat, efisien, dan mudah digunakan. Jadi kualitas software bukan cuma bisa jalan, tapi juga nyaman, aman, dan sesuai harapan pengguna. Software yang berkualitas tinggi biasanya punya ciri-ciri. Yang pertama itu responsif dan tidak lambat. Yang kedua aman dan dari gangguan. Yang ketiga itu mudah digunakan. Yang keempat tidak sering error. Tapi kalau kualitasnya buruk, pengguna bisa kecewa dan perusahaan bisa kehilangan reputasi. Itulah kenapa kualitas software itu bukan hanya tanggung jawab teknis, tapi juga tanggung jawab etis dari pembuatannya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu penyebab umum kualitas software buruk. Oke, di sini pertanyaannya, kenapa banyak software yang gagal atau tidak berkualitas? Nah, ada beberapa penyebab nih, penyebab umum yang disebut di dalam materi ini ya. Yang pertama itu tekanan waktu dan biaya. Kadang perusahaan ingin cepat rilis produknya agar menang dari pesaing. Padahal testing belum maksimal. Yang kedua itu fokus pada fitur baru dibanding penguji. Banyak tim lebih semangat menambah fitur baru daripada memperbaiki bug yang sudah ada. Yang ketiga, kurangnya pelatihan dan disiplin rekayasa perangkat lunak, yang artinya developer tidak mengikuti prosedur pengembangan yang baik. Yang keempat, tidak mendesain kualitas sejak awal. Padahal kalau kualitas dirancang dari awal, biaya perbaikan jauh lebih murah. Oke, sebagai gambaran, menurut penelitian, biaya memperbaiki bug di tahap akhir bisa 100 kali lebih mahal dibandingkan memperbaiki di tahap yang awal. Jadi penting banget bagi pengembang untuk disiplin dan tidak terburu-buru supaya software yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan aman. Oke, selanjutnya di sini untuk dampak kualitas yang buruk. Nah, sekarang apa saja sih akibatnya kalau software itu berkualitas buruk? Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama itu kerugian finansial. Nah, misal sistem bank error,
transaksi nasabah salah atau data hilang bisa menyebabkan kerugian besar bagi nasabah maupun pihak bank sendiri. Nah, yang kedua, resiko hukum dan reputasi. Kalau software menyebabkan kerugian pengguna, perusahaan bisa dituntut dan reputasinya hancur. Yang ketiga, potensi bahaya fisik. Ini terjadi pada yang berhubungan dengan keselamatan seperti sistem mobil, rumah sakit, atau pesawat. Contoh nyatanya, pernah ada kasus sistem otomasi rumah sakit yang error sehingga dosis obat pasien jadi salah. Nah, akibatnya bisa fatal. Jadi pasien bisa meninggal, bahkan ke hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi kualitas software bukan hal sepele. Ini menyangkut tentang keamanan manusia. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini dilema etika. Nah, bagian terakhir, dilema etika dalam pengembangan software. Masalah klasik yang sering muncul adalah menyeimbangkan antara kualitas, waktu, dan biaya. Kita bisa bayangkan seorang developer yang tahu ada bug kecil di software, tapi perusahaan ingin segera merilis produk karena sudah ditunggu pasar. Nah, di sini ada pertanyaannya, apakah etis kita tetap merilis software itu meskipun tahu ada bug-nya? Oke, secara bisnis mungkin itu masuk akal, tapi secara etika itu sangat berbahaya karena bug kecil bisa berkembang menjadi besar, terutama kalau software digunakan banyak orang. Nah, dilema inilah yang harus dihadapi oleh setiap pengembang. Yang pertama, mau cepat tapi beresiko. Yang kedua, atau mau lambat tapi aman dan berkualitas. Etika profesional mengajarkan kita untuk tidak mengorbankan keselamatan pengguna demi keuntungan. Kita harus berani bilang belum siap kalau memang software belum aman dan belum bisa digunakan. Oke, selanjutnya di sini akan saya tutup. Jadi dari 5 slide pertama ini kita bisa simpulkan bahwa software adalah bagian penting dalam kehidupan modern. Yang kedua, kualitas software menyangkut kepercayaan dan keselamatan pengguna. Yang ketiga, pengembangan punya tanggung jawab moral, bukan hanya teknis. Yang keempat, etika adalah fondasi dari semua keputusan dalam proses pengembangan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya yang akan membahas lebih dalam lagi mengenai software development. Oke, saya persilakan. Next slide. Nah, di sini yang selanjutnya itu slide 5, yaitu tanggung jawab hukum. Nah, jadi di slide ini kita itu membahas dilema etika yang sering muncul saat mengembang software. Nah, bayangkan situasinya kita itu seorang pengembang software dan menemukan bug kecil menjelang rilis. Nah, jadi tapi perusahaan itu menekan agar produk segera diluncurkan karena sudah dijanjikan kepada pelanggannya. Nah, jadi pertanyaannya itu apakah etis kita tetap merilis software itu? Nah, jadi secara bisnis mungkin masuk akal. Karena perusahaan ingin cepat meraih keuntungan dan tidak kalah saing. Tapi secara etika ini beresiko karena bug kecil ini bisa berkembang menjadi masalah besar. Terus terutama atau kala software digunakan oleh banyak orang atau terkait keselamatannya. Jadi dilema yang muncul adalah penyeimbangan antara kualitas, waktu, dan biaya. Kalau kita fokus pada waktu dan biaya, kualitas bisa dikorbankan. Kalau kita fokus pada kualitas rilis, bisa terlambat dan biayanya meningkat. Intinya pengembang itu harus berani mengambil keputusan yang etis, bahkan jika itu berarti menunda rilis produk. Etika profesional itu mengajarkan bahwa keselamatan dan kepuasan penggunaan harus diutamakan. Oke, lanjut slide-nya. Nah, di sini selanjutnya itu ada slide yang ke-6, yaitu metodologi pengembangan software. Nah, jadi di slide ini kita membahas tanggung jawab hukum yang bisa muncul jika software gagal atau menimbulkan kerugian. Nah, jadi ada beberapa dasar hukum yang bisa dipakai, yaitu seperti strict liability, yaitu pengembang bertanggung jawab
meski tidak ada niat jahat selama produk terbukti berbahaya. Terus yang kedua itu ada negligence, yaitu kelalaian. Nah, jadi kalau pengembang tidak melakukan pengujian atau tidak mengikuti standar industri. Terus ada yang ketiga itu breach of warranty, yaitu pelanggaran jaminan. Nah, jadi software tidak bekerja sesuai janji yang diberikan kepada pengguna. Terus yang keempat itu ada penyesatan, yaitu misrepresentation. Ya, jadi jika perusahaan menipu pengguna, misalnya menyembunyikan bug atau melebih-lebihkan kemampuan software. Nah, jadi jelas software bukan hanya produk digital, tapi juga bisa menjadi objek hukum. Pengembang harus sadar bahwa setiap bug itu kesalahan desain atau pengujian yang dilewatkan yaitu bisa menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial. Oke, next. Nah, selanjutnya itu di sini ada metodologi quality pengembangan software. Jadi ke slide ini yaitu metodologi yang digunakan untuk pengembangan software dengan benar. Kenapa penting? Karena metodologi itu membantu menentukan tahapan kerja, terus mengurangi resiko kesalahan, memastikan kualitas software sejak awal. Oke. Terus dengan metodologi yang tepat ini tim bisa bekerja lebih struktur dan resiko kesalahannya bisa diminimalkan. Nah, jadi biaya memperbaiki bug di tahap awal jauh itu lebih murah daripada di tahap akhir. Jadi metodologi ini membantu menghemat waktu, biaya, dan resikonya. Nah, jadi di sini selanjutnya itu ada quality assurance, yaitu quality atau QA, yaitu proses memastikan software berjalan sesuai standar kualitas. Nah, jadi beberapa jenis pengujian QA-nya itu ada black box testing, yaitu menguji software dari sisi pengguna tanpa melihat kode. Terus ada white box testing, yaitu menguji logika dan alur kode di dalam. Terus ada statistik testing, yaitu analisis kode tanpa dijalankan. Terus ada integration testing, yaitu menguji interaksi antar modul. Terus yang kelima itu ada sistem testing dan user acceptance testingnya, yaitu UAT. Jadi memastikan software bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Nah, QA ini penting karena menjadi bukti tanggung jawab pengembang. Dengan QA yang baik, kita bisa memastikan software aman, andal, dan memenuhi standar sebelum dirilis. Oke, next slide. Terus di sini ada yang selanjutnya itu ya capability measured model integration. Nah, jadi di slide ini yaitu model ini untuk meningkatkan kualitas proses pengembangan software di organisasi. Nah, jadi CAMI ini membagi kematangan organisasi menjadi 5 level, yaitu seperti ini. Yaitu proses belum teratur, terus cenderung ADD hoc. Terus ada yang kedua ini manage. Jadi ada perencanaan dasar tapi belum konsisten. Yang ketiga yaitu ada David proses terdokumentasi dan standar dijalankan. Yang keempat ada quantitative value manage. Ya, jadi yaitu proses diukur menggunakan data. Dan yang kelima itu ada optimizing. Jadi itu adalah organisasi selalu memperbaiki proses dan inovasi. Nah, jadi organisasi dengan level tinggi itu biasanya seperti lebih efisien, lebih tepat waktu, dan menghasilkan software berkualitas tinggi. Nah, jadi CAMI ini membantu memastikan proses pengembangan lebih matang dan resiko kesalahan lebih rendah. Oke, next slide. Nah, selanjutnya ini ada safety critical systems. Nah, jadi di slide ini yaitu sistem yang kalau gagal bisa menyebabkan cedera atau kematian. Contohnya itu seperti sistem kendali pesawat, terus ada alat medis seperti ventilator, terus sistem nuklir, dan sistem mobil otomatis. Nah, jadi software ini untuk sistem seperti ini harus sangat aman. Seperti setiap kesalahan kecil dianalisis
secara menyeluruh, terus diuji ulang berulang-ulang dan didokumentasikan dengan lengkap. Nah, ini bukan hanya soal teknis, tapi ini juga tentang tanggung jawab dan moral. Terus pengembangan tidak boleh mengabaikan resiko karena nyawa manusia tergantung pada software yang mereka buat. Oke, next slide. Terus di sini ada slide selanjutnya, yaitu prinsip keamanan dan resiko, yaitu seperti risk analysis ini peluang, deteksi, dan dampak. Nah, jadi bentar. Jadi prinsip keamanan dan risiko pengembangan itu biasanya berfokus pada memastikan bahwa software aman dari kesalahan, penyalahgunaan, dan risiko yang bisa membahayakan pengguna. Nah, terus berikut beberapa prinsip utama yang biasanya diterapkan, seperti less privilege, yaitu setiap modul atau pengguna hanya diberikan hak akses yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Contoh seperti jika sensor keamanan gagal membaca sistem, harus memastikan proses berisiko daripada membiarkannya berjalan. Oke, next slide. Slide selanjutnya itu reliability versus safety. Nah, jadi reliability itu memiliki kemampuan sistem yang tetap berfungsi, dan safety itu kemampuan sistem berfungsi tanpa bahaya. Terus sistem ini bisa andal tapi tidak aman. Pentingnya desain itu antarmuka manusia dan mesin. Jadi sistem itu keselamatan itu sangat penting. Nah, jadi apa itu safety critical system? Jadi ini adalah sistem software yang kalau sampai gagal bisa menyebabkan cedera serius, kerugian besar, atau bahkan kematian. Contohnya tuh klasiknya termasuk sistem kendali pesawat, alat medis seperti ventilator atau mesin infus. Jadi sebagai gambaran nyata itu, kasus kegagalan software itu pada pesawat atau alat medis itu pernah terjadi dan menyebabkan kerugian besar. Oke, mungkin segini saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Davin atas waktunya. Oke, sekarang kita masuk ke slide 11 ya. Di prinsip keamanan dan resiko. Jadi saya di sini akan melanjutkan pembahasan mulai dari prinsip keamanan dan resiko dalam pengembangan software ya. Jadi dalam sistem software, terutama yang berhubungan dengan keselamatan, kita harus melakukan analisis resiko, risk analysis gitu ya. Rumus sederhananya adalah resiko sama dengan kemungkinan dikali deteksi dikali dampak, yang dimana artinya semakin besar kemungkinan terjadi, semakin sulit dideteksi dan akan semakin parah dampaknya. Maka resiko itu harus jadi prioritas utama untuk dicegah ya. Selain itu, ada juga prinsip redundancy, yaitu menambahkan sistem cadangan agar kalau satu bagian gagal, ada sistem lainnya yang masih bisa bekerja. Contohnya, ada dua mesin server yang saling backup gitu ya. Atau ada 3 versi software berbeda atau version programming yang berjalan secara paralel.
Jadi tidak ada, seandainya ada sesuatu sistem yang down atau satu rencana yang down, dia masih ada sistem satu lagi. Istilahnya kalau kita punya plan A, kita harus punya plan B lagi. Oke, mungkin kita geser ke slide selanjutnya, slide 12 untuk udah kasih. Baik. Di sini ada juga sorry, kita masih masuk slide di ini, Rian. Slide apa namanya? Slide ISO and FMA. Nah ya. Oke, jadi di slide 11 ya, sorry. Jadi untuk apa? Memastikan kualitas global, banyak perusahaan memakai standar ISO 9001 ini dan FMA ini. Jadi ISO 101 ini adalah standar internasional untuk manajemen mutu ya. Kalau perusahaan punya sertifikat ini, artinya mereka punya proses kerja yang terukur dan terkontrol. Untuk FMA sendiri atau Failure Mode and Effect Analysis, ini digunakan untuk menganalisis potensi kegagalan sistem berdasarkan 3 hal. Yang pertama ada severity, berapa parah dampaknya. Kedua, occurrence, beberapa sering biasanya terjadi. Dan ketiga, ada detection, seberapa mudah dideteksi gitu ya. Dengan FMA dan tim bisa tahu bagaimana dari sistem yang paling beresiko dan memperbaikinya sebelum terlambat. Oke, selanjutnya Rian. Oke, baik, jadi di sini kita sudah masuk slide kesimpulan ya. Jadi oke, sekarang kita udah sampai di bagian kesimpulan dasar dari semua pemahaman pembahasan ini ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik pertama adalah kualitas software adalah tanggung jawab teknis sekaligus etis. Kedua, pengembangan harus jujur, berhati-hati, dan tidak tergesa-gesa. Untuk poin ketiga, gunakan metodologi QA dan standar industri seperti CMMI, ISO 901, dan FMA ya. Terus poin selanjutnya, dalam sistem yang menyangkut keselamatan keselamatan manusia gitu ya, adalah prioritas utama. Dan poin terakhir, yang paling penting, software yang etis adalah software yang bisa dipercaya. Atau dalam kata lain, ethical software is the reliable software gitu ya. Oke, mungkin sekian. Jadi baik, jadi bisa kita simpulkan bersama-sama ya bahwa pengembangan software bukan hanya soal coding atau teknologi, tapi juga soal etika dan tanggung jawab manusia. Jadi sebagai calon profesional di bidang IT, kita harus peka ya terhadap risiko sosial dan moral di produk yang kita buat nanti. Dan kalau kita akan pegang prinsip itu, dunia teknologi akan lebih aman, lebih adil, dan lebih bermanfaat untuk semuanya. Oke, baik. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Arif Farel Jauhar dari Mejati, mewakili kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.